and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life, all because of the spirit of Christmas. And all because of the spirit of Christmas. Darkness, we were waiting without hope, without light. Then from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Now this gospel truth of all shall
kasih atas malam yang indah ini. Biar malam hari ini Tuhan, ada satu kebebasan. Kami terlepas dari ikatan, duka cita, kesusahan, tekanan, stres, depresi, dan sebagainya. Biar hari ini kami boleh merasakan kelegaan yang daripada Tuhan. Karena kami tahu bahwa kami punya Tuhan yang maha kuasa, maha besar, maha tinggi, maha suci, maha mulia. Bahkan langit di atas langit pun tidak mampu menampung engkau. Bahkan bumi adalah tumpuan kakimu. Sebesar itukah engkau Tuhan, sehingga engkau juga menciptakan bintang-bintang begitu banyak hanya untuk memberikan kepada kami satu penghiburan. Bahwa di malam hari pun Tuhan, bahwa kami sendiri engkau berikan penghiburan. Juga di dalam kesulitan hidup kami, engkau memberikan kepada kami juga pengharapan. Terima kasih Bapa, kau sucikan setiap hati pikiran kami. Supaya setiap hati kami boleh terbuka lebar-lebar. Supaya firman-Mu yang sederhana ini boleh ada dan singgah, bahkan menetap di dalam hati kami. Sehingga kami tidak tergoyahkan. Bahkan sampai tahun-tahun depan kami yakin bahwa hidup kami sedang Tuhan atur dan rencanakan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Merry Christmas. Selamat Natal, saudara. Natal itu adalah satu kesukaan yang besar bagi seluruh bangsa. Kesukaan sehingga Injil juga diberitahu bahwa Injil itu berita sukacita. Biar pada Natal ini jangan kehilangan sukacita itu sendiri. Pergumulan, keinginan yang mungkin saudara belum tercapai. Pergumulan terus pergumulan. Sepertinya masalah banyak, tantangan banyak. Tapi kita tidak pernah berjalan sendiri. Ada yang mengatur hari demi hari tanpa kita sadari. Ada yang sedang merencanakan hari kita ke depan tanpa kita tahu. Yang penting kita bagaimana kita jalan. Dan bagaimana kita terus berdoa dan berharap kepada Tuhan. Nanti suatu saat baru kita sadar. Apa yang aku pikirkan ternyata Tuhan jauh lebih banyak melakukan daripada apa yang kita telah doakan. Sebab itu kita berdoa juga perlu. Tapi Tuhan akan melakukan sesuatu yang lebih dari yang apa yang kita doakan. Tetapi tidak selalu waktunya sama. Atau singkat. Waktunya itu bisa berbeda-beda. Kenapa? Tuhan ingin mendidik kita supaya kita punya ketekunan. Mental ketekunan itu perlu. Kalau kita tidak punya mental tekun, maka kita tidak akan pernah berhasil. Kita selalu goyah, sehingga tidak ada sukacita. Apa yang pernah terjadi pada abad 19, tahun 1800 sekian, di kota Austria, yang saat itu gereja cuma hanya pakai organ atau orgel. Organ zaman dulu itu, saudara, besar. Di belakangnya itu ada kayu-kayu. Jadi kalau dia main ini kayunya jalan. Bunyinya seperti itu. Itu zaman dulu. Ketika suatu hari, mereka gereja ini di Austria, di Wina. Mereka mengadakan Natal. Ternyata pada saat itu juga, lampu mati atau saudara organnya rusak. Organnya rusak. Jadi bagaimana mereka? Acara sudah disiapkan begitu indah. Organnya nggak ada. Terus bagaimana acara itu akan berantakan? Hanya ada cuma main gitar saja. Pembicara tamunya bernama Moore. Yang punya gereja saudara yang namanya Kruger. Akhirnya mereka diskusi. Yang punya gereja berkata begini, kita nggak bisa loh ini lakukan ini. Ini acara bisa berantakan, orang marah, kecewa. Gitu. Ini Natal, momentum yang terbesar.
Orang berbondong-bondong datang semua. Simor berkata, yang lalu aku pernah kirimkan lirik lagu. Tapi kamu nggak setuju. Tapi sekarang tidak ada yang lain. Hanya pakai gitar. Coba lagu itu aja yang dinyanyikan. Tapi liriknya ada, nada belum ada. Akhirnya mereka duduk bersama, sepakat. Karena memang organnya rusak. Jadi harus pakai gitar. Akhirnya lirik lagu itu mulai dinyanyikan. Dimainkan dengan gitar, ketemu nadanya. Waktu ketemu nadanya, ketika ibadah nggak ada organ itu, semua jemaat sedih. Suasana kehilangan sukacita. Padahal Natal itu sukacita. Mukanya sedih, Natal kenapa seperti ini? Akhirnya dipetiklah lagu itu. Waktu dipetik dinyanyikan, semua ikut menyanyi. Dan itulah lagu di dalam bahasa Austria, Silent Nacht. Atau kita bahasa Inggrisnya Silent Night atau Malam Kudus. Sehingga di tengah-tengah masalah, Natal itu saudara adalah sukacita. Jangan kehilangan sukacita. Karena apa yang kita punya, apa yang kita harapkan tidak ada. Tetapi apa yang Tuhan sediakan mungkin sederhana. Tapi tidak akan pernah menghilangkan sukacita. Karena sukacita itu bukan dari dunia. Sukacita itu datangnya dari surga. Kalau sukacita dari dunia, saudara, maka tidak pernah ada yang namanya kita ini menderita. Tapi di dunia ini tidak ada sukacita. Yang ada duka cita, kesusahan, kesulitan. Orang hanya sejenak saja dapat sesuatu senang. Setelah itu selanjutnya susah. Harus kerja, harus ngurus, harus macam-macam. Malam pernikahan senang. Setelah itu mulai masuk pernikahannya banyak persoalan. Ketika melahirkan anak senang, setelah membesarkan sulit. Ketika kita diterima sekolah yang favorit, kita senang. Setelah itu mulai hari besok sudah mulai banyak tantangan. Demikian juga seterusnya. Kita dapat order proyek senang, besoknya susah terus. Karena sukacita tidak datang dari bumi. Yang kita dapat itu hanya semu saja. Sebab itu hari ini, siapa yang ada di dalam hati kita? Dunia atau Tuhan? Kita harus introspeksi diri Natal ini. Kalau dunia, kita di gereja pun tidak akan sukacita, hanya sekejap. Dengar senang, pulang susah. Tapi kita harus lihat, yang ada di dalam hati kita, itu adalah berita Natal. Sukacita bagi seluruh bangsa. Seluruh bangsa berarti kita. Dan itu Tuhan berikan kepada kita. Ingat para gembala di padang. Dia kedinginan. Dia ada di gua. Tapi dia tetap bertugas menjaga. Tidak jauh. Ya, sebelahnya kota Bethlehem. Di situ Yesus lahir. Mereka kedinginan. Cuma lihat bintang-bintang biasa. Kemudian muncul terang itu. Banyak sekali. Mereka takut lihat terang itu. Karena di tengah-tengah kegelapan. Kenapa saudara? Karena sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Itu mengejutkan kita dan membuat kita menjadi gentar dan takut. Contohnya kalau kita lihat anak kecil. Lampunya nyala tiba-tiba lampunya mati. Walaupun dia belum mengerti tentang horor-horor atau film-film setan atau cerita pun dia takut. Karena tiba-tiba terjadi. Nah ini juga tiba-tiba terjadi. Terang muncul banyak, mereka takut. Ketika mereka takut. Padahal dari gelap dikasih terang, takut. Malaikat itu berkata, jangan takut. Sebab aku memberitakan kepadamu berita kesukaan bagi seluruh bangsa. Karena hari ini telah lahir bagimu, saudara. Jadi Yesus lahir itu bukan untuk Yesus. Yesus lahir bukan karena kehendak manusia.
Yesus lahir itu diberikan kepada kita. Kelahirannya, keberadaannya di bumi ini adalah untuk kita. Jadi ingat, kita tidak punya apa-apa. Tapi Tuhan memberikan kepada kita Yesus. Mungkin saudara berkata, itu kan cuma satu kepercayaan Tuhan. Tapi jangan main-main. Dia itu yang punya surga dan bumi. Namanya bisa mengusir setan, menyembuhkan penyakit. Namanya bisa menjadi jawaban doa. Namanya membuat kita bisa diselamatkan. Hanya cuma nama saja. Sebab itu hari ini, jangan sampai duka cita itu ada pada kita hari ini. Coba tersenyum 20 cm. Ya cukup Pak. Coba dipaksa. Seberapa lebarnya? Bisa 20 cm, ada 20 cm? Saya kasih hadiah. Melatih. Artinya, tersenyumlah lebar-lebar. Kenapa? Karena Tuhanmu sedang memberikan kesukaan besar. Kita lihat dulu firman Tuhan di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Menjaga. Jangan takut dengan masa depan kita. Selama kita disiplin, Tuhan akan menyertai kita. Tapi kalau kita malas, takutlah. Karena Tuhan tidak suka dengan orang malas. Tuhan senang dengan orang yang disiplin, yang giat. Makanya Daud pun dipanggil, dia seorang gembala domba. Karena dia rajin disiplin. Ada singa datang, dia tidak lari. Dia punya tanggung jawab. Dia lawan. Beruang datang, dia lawan. Di situ Tuhan senang. Kamu punya tanggung jawab, punya disiplin dan rajin. Tuhan angkat dia. Firman Tuhan berkata, hei orang malas. Gitu loh. Yang suka melipat tangan malas. Baik berdoa ke gereja, juga kerja. Kemiskinan akan menyerbu kita. Tapi orang yang rajin, berkat Tuhan akan turun kepada dia. Ingat itu. Jadi bukan hanya ke gereja, tapi Tuhan ingin ada perubahan kita. Terus, tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Dunia ini tidak ada yang gak takut. Semua mengalami ketakutan. Nanti pulang hujan bagaimana? Nanti kalau besok, gitu. Kalau nanti malam pencuri datang gimana? Kalau besok gak ada makanan, atau kalau lampu mati bagaimana? Paling jelek saudara, kalau kita pulang, kalau listrik mati, saudara gak pusing. Lebih pusing itu karena saudara tidak bisa ngecas handphone. Betul gak saudara? Bukan masalah lampu. Nomor satu kita di mana-mana itu cuma cari listrik sekarang. Bukan supaya terang, ngecas handphone. Jadi takut, ke sana ada cas-casan enggak? Tempat kopi ada cas-casan enggak? Ketakutan di mana-mana. Kita lihat terus ayatnya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka dan kita hari ini. Jangan takut. Jangan takut. Sebab sesungguhnya, serius. Sesungguhnya tuh gak main-main. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ini malaikat yang datang, bukan manusia. Tiba-tiba terang. Berkata sesungguhnya. Gak ada lagi keraguan-keraguan. Jadi orang Kristen. Walaupun ada masalah, ada tawaran, ada penyesatan-penyesatan, tidak tergoncangkan. Karena malaikat datang tiba-tiba, itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi di dunia. Kalau enggak Tuhan yang lakukan. Katakan apa? Ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu
Juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ingat hari ini firman Tuhan. Kesukaan, mana ada orang kerja suka? Tidak ada. Betul ya? Semua orang namanya kerja itu pasti berjuang. Tetapi hari ini Tuhan ingin supaya kita berubah. Karakter kita berubah. Disiplin. Giat. Ketika ada kegiatan, hidup kita giat. Maka kita itu lihat kerjaan, lihat pelayanan, kita nggak akan susah. Kita senang. Hanya orang malas saja yang susah. Saudara. Lihat kerjaan, aduh capek. Tapi orang rajin, oh itu biasa. Dianggap sama dia itu satu kebiasaan yang baik. Mana ada orang menabur itu sambil senyum. Firman Tuhan berkata, ya Mazmur 126 gak usah dibuka. Menabur dengan air mata. Karena memang itu di dunia. Tapi menuai dengan sukacita. Amin. Kalau kita mau sukacita, setiap hari harus menabur. Kita harus bekerja, melayani, berdoa, baca firman, ada kegiatan yang positif. Supaya kita menuai apa yang kita tabur hari ini. Mungkin kita berdoa, baca firman, kita membersihkan rumah, bantu orang, saudara. Kerja. Malam mungkin Tuhan hiburkan sesuatu. Besok kita lakukan lagi. Terus setiap hari lakukan. Tuhan akan terus juga membuat sukacita. Setelah apa yang kita tabur, akan kita tuai. Jadi orang Kristen jangan malas untuk menabur. Terutama menabur kebaikan. Tidak boleh malas. Kalau petani itu sudah tidak menabur, maka dia tidak akan menuai. Walaupun dia sakit, dia mesti ingat keluarganya, anaknya. Dia harus tetap menabur. Demikian kalau kita mau, supaya masa depan kita bersama dengan Tuhan. Hari ini tidak ada lagi kata-kata kita berdiam diri. Harus menabur kebaikan. Menabur di dalam pelayanan. Di dalam doa juga. Saudara, taburlah di dalam doa. Doakan untuk teman-teman orangmu. Sekitarmu. Keluargamu. Mungkin kita orang yang terpinggirkan. Yang tidak dihargai atau diperhatikan orang. Tapi Allah memperhatikan kita. Ketika kita berlutut, Allah melihat apa yang dia omongkan. Walaupun dia tahu sebelum kita berdoa. Dia ingat. Walaupun dia tahu. Seperti anak kecil. Ya kecil. Belum bisa bicara. Papanya ngomong bilang, Papa. Mamanya bilang, Mama. Mama. Kan sudah tahu. Bakal ngomongnya Papa. Bilang, Papa. Nggak mungkin gitu. Pak D. Nggak mungkin saudara. Keluarnya Pak D gak mungkin. Betul kan? Pasti dong. Papa, Pak, kan gitu. Bilang, Papa. Gak mungkin ngomong yang lain. Gitu saudara. Gak mungkin. Papa Mbok D gitu gak mungkin. Sudah jauh sekali. Pasti ngomongnya Papa atau Mama. Sesuai yang diajarkan. Kan dia tahu bakal ngomong Papa, Mama. Betul kan? Tapi dia mau dengar ini orang tuanya. Begitu Papa atau Mama. Dia bilang, Ma, wah senang sekali. Senang bukan karena tidak tahu apa yang mau diomongkan. Saudara, dia tahu apa yang diomongkan. Tapi dia senang mendengar suara kita. Katakan amin dulu. Tuhan senang mendengar suara kita. Makanya kita disuruh menyanyi, memuji Tuhan. Tuhan senang mendengar suara kita. Makanya kita berdoa. Bukan berarti Tuhan gak tahu doa kita, bukan. Dia senang mendengar kata-kata kita. Sebab itu, saudara, hari ini Tuhan ingin memberi kepada kita juga sukacita. Masa depan kita gak usah takut. Yang membuat semuanya itu Tuhan. Lihat semua presiden, lihat semua jenderal. 90% lebih dari orang-orang biasa. Dari orang-orang desa juga ada. Semua. Gak main-main. Ada satu kejadian. Ini kejadian di Tiongkok. Suami istri bawa anaknya 1 tahun. Dia pergi ke gunung yang tinggi.
ada kabel kar. Kabel kar itu ya kereta gantung. Karena itu liburan. Yang datang banyak. Muatnya 15 diisi 30 orang. Wow, jalan. Jatuh karena over kelebihan beban. Waktu jatuh cepat. Saudara, apa yang dilakukan? Papa mama ini, anak 1 tahun itu, saudara, mamanya dekap, papanya dekap, saudara. Jadi didekap begini, kuat. Begitu jatuh, boom! Kaki ambles semua. Semua mati. Tapi anak ini tetap dalam pelukan. Dia yatim piatu. Wah, berita itu heboh seluruh Tiongkok. Anak kecil diselamatkan. Akhirnya ada orang kaya melihat itu, diambillah anak angkat. Ketika dia besar, dia tahu ceritanya. Dia pergi ke kuburan papa mamanya. Dia bikin sebuah lagu. Sebuah lagu biasa, main gitar biasa. Lagu itu menjadi lagu terkenal di Tiongkok. Dia bukan kaya dari papa angkatnya. Memang kaya. Gitu. Tapi dia kaya karena karya dia. Yang menceritakan bagaimana dia hidup. Papa mamanya mati. Dia terkenal. Ketika dia nyanyi lagu biasa, saudara, semua menangis. Itu lagu bisa dicari nanti. Ada di media. Tapi mesti pelan-pelan lagu Mandarin. Ada teksnya. Orangnya laki-laki biasa. Muka nggak terlalu biasa-biasa saja lah. Yang di sini muka malaikat semua. Nggak ada yang ngamen, yang nggak apa-apa. Gitu loh. Jadi, saudara, ini kisah nyata. Oleh karena itu, jangan pernah takut dengan kegelapan masa depan kita. Ada Tuhan yang merajut kita. Kalau papa mama itu mau mati demi anaknya, apalagi Yesus yang mau mati demi kita. Saudara, Yesus mati demi kita. Dan dia memberikan nama kepada kita, Yesus, untuk jawaban doa. Dan dia tidak mati hilang. Tapi dia naik bangkit ke surga. Mengawasi kita. Apakah kita menggunakan nama Yesus itu untuk memuliakan, atau kita menggunakan nama Yesus itu untuk memalukan nama dia? Harus dipikirkan. Sebab itu hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan, namanya Yesus. Kita lihat dulu ayat 12 sampai dengan 15. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kalau maha itu gak ada yang lawan. Dan damai sejahtera di bumi dan di antara manusia yang berkenan. Kita ini yang dikenan Tuhan. Saudara, kita itulah yang di live. Tuhan sedang memeluk kita. Supaya kita tidak masuk dalam neraka. Ketika lift itu jatuh, Yesus itu yang menampung. Dan yang menanggung dosa kita. Sehingga kita diselamatkan. Tapi kita nggak yatim. Di dunia mungkin yatim. Tapi kita boleh memanggil Bapa di surga. Tuhan kita. Sehingga hari ini tidak boleh ada satu orang pun yang tidak bisa berkarya. Berkarya bukan karena saya anak orang kaya. Tapi memang banyak yang mendukung saya. Anggap aja begitu. Tapi orang muda ini, dia bilang, kekayaan memang dia punya. Tapi dia menyanyikan. Dan dia menjadi orang yang paling terkenal. Saudara. Karena karya daripada orang tuanya.
dia lirikkan di dalam lagunya. Gitu. Oh, dia luar biasa sekali. Hari ini juga sama. Karya Yesus yang di kayu salib itu, saudara, mari kita karyakan dalam kehidupan kita. Untuk mungkin membuat lagu, atau mungkin untuk melayani, untuk berdoa, dan sebagainya. Sebab itu, saudara, semua yang di lift, yang tidak dibopong sama dua orang ini, orang tua, semua mati. Tapi kita diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Dia yang mati bagi kita. Sebab itu di dalam doa kita harus percaya. Karena dia titipkan namanya kepada kita. Bayangkan saudara, anak muda yang mati ini. Setelah 20 tahun, 33 tahun. Dia membuat satu lirik lagu. Dia cuma ngomong mama papanya yang sudah mati. Gitu. Tapi dia menjadi terkenal. Karena apa? Karya papanya. Kalau dia tidak ditinggal papa-papanya, mungkin dia tidak terkenal. Sebab itu hari ini, Yesus mati bagi kita. Karya kematiannya itu, yang harus kita tinggikan. Kita berdoa dalam nama Yesus. Amin. Ada yang di sini berdoa dalam nama Pak D? Nggak ada. Siapa semua berdoa pakai nama Yesus. Mau malas nggak malas dalam nama Yesus. Betul nggak? Nah ketika saudara berdoa, teman-teman berdoa. Pasti waktu kamu berdoa itu nggak mungkin kamu waktu seneng-seneng. Baik kamu tak kasih uang. Aku tak berdoa dulu ya. Nggak mungkin. Waktu seneng pasti waduh seneng. Lupa. Begitu kesandung sakit. Aduh pecah jatuh. Aduh Tuhan. Waktu Tuhan sudah berdoa. Tuhan tolong aku. Waktu kamu lemah. Waktu kamu turun down. Kamu berdoa. Tuhan mendengar suaramu. Dia sudah tahu apa yang diperbuatnya. Tapi dia ingin mendengar suaramu. Ketika engkau berdoa dalam nama Yesus. Aku percaya. Amin. Kamu masih lemah. Masalahmu besar. Tapi ingat, bukan kekuatanmu yang menentukan doanya. Bukan suaramu yang teriak keras menentukan doanya. Bukan yang indah, bukan banyak orangnya. Bukan di tempat yang indah. Bukan juga dukungan dari teman-teman atau pendeta. Tapi yang membuat doamu itu sampai di surga. Itu nama Yesus. Tepuk tangan dulu. Sehingga ketika engkau lemah. Aku lemah Pak, aku gak percaya dengan doaku. Berarti doamu tergantung dari kekuatanmu. Setiap orang yang lemah pasti berdoa. Ketika dia berdoa, dia masih lemah. Tapi dia berkata, aku lemah. Tapi aku mengimani nama Yesus. Aku percaya nama itu yang membawanya. Sehingga setiap orang yang percaya, yang berdoa dalam nama Yesus, tidak boleh lagi ragu-ragu. Walaupun dia lemah imannya. Walaupun dia tidak kuat menanggung masalah. Tapi dia harus kuat. Kenapa? Aku memang gak kuat, masalahku banyak. Tapi aku mengimani nama Yesus itu. Amin. Mengimani. Sama seperti kalau zaman dulu, saudara. Kalau kita kirim surat. Gitu. Saudara gak mungkin sampai ke Jakarta atau ke tempat luar negeri. Gak kuat aku ke sana. Belilah perangko saja. Mungkin cuma 1.500. Betul gak? Tempelkan asal alamatnya pas. Yesus Kristus juru selamat dunia. Amin. Kirimkan. Aku gak mungkin sampai di Austria. Surat itu 1 minggu kemudian sampai. Bukan karena kekuatanmu. Karena ada alamat dan ada perangkonya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang luar biasa. Ada nama Tuhannya. Dan kau bawa di dalam doa. Doamu itu perangkonya. Alamatnya nama Tuhan. Itu luar biasa sekali. Sebab itu nama kudus. Jangan lagi meremehkan nama itu. Saudara mungkin tidak meremehkan. Anak-anak muda di sini gak meremehkan. Tapi kalau kamu gak percaya dengan doamu, kamu sudah meremehkan Yesus. Loh bagaimana Pak? Karena kamu meremehkan nama itu.
Kamu menganggap dirimu yang kuat, baru doa itu tercapai. Kuat tidak kuat, banyak atau tidak, suara keras atau indah atau tidak. Yang penting nama Yesus itulah yang membawa doamu, suratmu sampai ke surga. Dan yang terakhir kita lihat ayat selanjutnya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem. Loh, untuk apa? Untuk melihat apa yang terjadi di sana. Loh, kenapa harus melihat ke sana? Karena kita diberitahu oleh malaikat. Amin. Karena diberitahu seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Untuk apa? Buat apa? Karena aku diberitahu. Amin. Hari ini juga sama. Saudara. Gitu. Mari kita pergi memuliakan Tuhan. Amin. Karena engkau sudah diberitahu firman Tuhan. Pergilah ke Bethlehem. Bukan Bethlehem sana. Rumah roti. Artinya saudara pergilah untuk memberitakan berita kesukaan. Karena dikatakan bagi seluruh bangsa. Melalui WhatsApp. Melalui media. Kamu cuma klik. Sampailah di Amerika. Tapi jangan kata-kata yang salah. Tapi kata-kata kebenaran. Karena diberitahu. Kita lihat terus ayatnya sampai ke 20. Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Tidak berlambat-lambat. Karena mereka sudah terhadap disiplin giat. Dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu. Yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Ini tipe orang yang giat. Dia merespon. Dan tipe orang yang cinta Tuhan. Merenungkan firman Allah. Amin. Merenungkan firman Allah. Dan merespon untuk memberitahu yang lain. Ayat yang terakhir. Maka kembalilah gembala-gembala itu. Sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai apa yang telah dikatakan kepada mereka. Mereka ketakutan. Berubah menjadi orang yang memuji Tuhan. Sukacita. Padahal mereka capek dingin-dingin pergi ke Bethlehem. Karena mereka diberitahu untuk pergi ke sana. Dan mereka melihat ke sana. Ternyata apa yang dikatakan benar. Mereka pulang memuji Tuhan. Dan memuliakan Tuhan. Bukankah kita hidup hanya untuk memuliakan, memuji Tuhan. Kurangi bahasa-bahasa yang tidak perlu. Yang pesan saya yang terakhir dari firman Allah. Saudara jadi Kristen, apakah saudara cocok dengan Kristen atau dipanggil Tuhan? Saudara jadi Kristen, saudara mau karena cocok, senang jadi Kristen, atau Tuhan memanggil saudara? Pak sudah jawab. Sekali lagi, saudara jadi Kristen, apa karena saudara cocok Kristen enak lah? Apa karena memang Tuhan suruh? Kalau memang Tuhan yang panggil, Tuhan yang suruh. Gitu dong. Kita cocok, tidak cocok, pasti cocok. Amin. Tapi kalau kita cocok, suatu hari kita tidak akan cocok. Kalau cocok itu berarti pikiran kita. Eko Tuhan, jalan Tuhan sama jalan kita itu berbeda. Rencananya dengan rencana kita itu berbeda. Apa yang kamu doakan, Tuhan memberi yang lebih. Apa yang tidak kamu lihat, Tuhan berikan. Apa yang tidak kamu dengar, dinyatakan dalam hidupmu. Dia melakukan yang lebih dari kita. Sebab itu dikatakan, sangkal diri pekol salib. Kenapa harus sangkal diri pekol salib? Supaya bukan aku soal cocoknya. Untuk mencocoki Tuhan. Supaya kita masuk di dalam rencana Tuhan. Karena kita dipilih Tuhan. Kita mau tidak mau harus cocok. Amin.
Caranya bagaimana? Aku harus mati. Pikiranku, keinginanku harus mati. Supaya pikiran Tuhan masuk dalam hidup kita. Supaya apa yang kita tidak mampu, kita yakin kita mampu. Apa yang terbatas bagi kita yakin tidak ada mustahil bagi orang percaya. Mari kita pakai berdiri, kita berdoa. Hari ini kami berdoa untuk teman-teman yang ada di tempat ini. Adik-adik kami yang kami kasihi. Mereka sudah mendengar tentang berita sukacita. Mereka akan memuliakan Tuhan yang telah mati bagi kami. Kami akan menjadi orang yang dipakai Tuhan. Kami akan bisa punya masa depan yang baik. Karena karyamu Tuhan yang kami muliakan. Sehingga hari ini kami belajar menguduskan namamu. Bukan kekuatan kami. Karena ketika kami berdoa memohon, kami tidak mampu sehingga kami berdoa. Tuhan, dan Engkau tahu sebelum kami berdoa. Tapi Engkau ingin mendengar suara kami. Karena Engkau rindu suara kami. Sebab itu, bukan kuatnya suara kami, bukan kerasnya, bukan banyaknya, bukan indahnya. Hari ini kami hargai namamu, nama Yesus. Walaupun kami tidak bisa sampai ke luar negeri, karena kami tidak mampu, tidak punya uang. Tapi kami kirim surat sampai di sana. Bukan karena kekuatan, karena ada alamat dan perangkonya. Dari situlah kami tahu ada Yesus dan iman kami kepada Yesus. Itu membuat doa kami yakin sampai di surga. Tuhan, biar hari ini kami tahu kami dipanggil Tuhan. Kalau kami dipanggil Tuhan, kami suatu hari akan tetap bersama Tuhan. Tapi kalau hari ini kami hanya karena cocok dengan Kristen, suatu hari kami tidak akan cocok. Suatu hari kami cocok dengan pelayanan, suatu hari tidak cocok. Tapi kalau kami disuruh Tuhan, sesulit apapun kami akan lakukan. Karena pikiran, perasaan kami taruh. Dan kami pakai pikiran Tuhan. Memberkati teman-teman kami di tempat ini. Yang dalam lift, semua mati yang tidak Engkau popong. Tapi kami Tuhan, yang telah Engkau popong. Kami hidup karena Engkau mati bagi kami. Sebab itu memberkati Natal ini. Biar kami pulang membawa damai dan sukacita. Memuliakan Tuhan. Biar hati kami terbuka hari ini. Masa depan kami yakin ada Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Merry Christmas. Yakin dengan doamu karena nama Yesus. Amin. Biarlah peringatan Natal ini menjadi ungkapan rasa sukacita, rasa bangga, rasa bahagia, dan ucapan syukur kami Tuhan. Karena Engkau sudah lahir datang dan memenuhi di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang kebaktian pada malam hari ini. Kami mohon dilengkapi dengan berkat-berkat-Mu sebelum kami berpisah satu dengan yang lain. Mari saudara dekapkan tangan di dada, kita mau terima berkat Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan telah bangkit pada hari yang ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dia naik ke surga menyediakan rumah bagi kita sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana serta menghakimi dunia. Dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang membuat hati kita berkobar-kobar, menyala-nyala dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, mengisapkan kita daripada kekudusan kami Tuhan. Hari ini sampai selama-lamanya.
Kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Doa Bapa kami yang ada di dalam surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Selamat Natal dan Merry Christmas for everyone. My life changed, I am happy and grateful. My life changed and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life, all because of the spirit of Christmas. My life changed, I am happy and grateful. My life changed and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life, all because of the spirit of Christmas. And all because of the spirit